Jemaat terkasih, apa kabarnya semua? Puji Tuhan, kita hari ini boleh beribadah kembali bersama keluarga kita masing-masing di rumah. Dan saat ini segera kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Mazmur 119 ayat 2-3. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Mari bersama jemaat kita memuji memuliakan Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Begitu banyak berkat dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ingat kembali dan kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Semua yang kami miliki hanya karena kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, bahkan sangat teramat baik bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan sampai hari ini. Kami boleh hidup sampai hari ini semuanya hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, seluruh kehidupan kami hanya kami pakai terus untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami dapat selalu mengucap syukur dalam segala hal, keadaan apapun yang sedang kami alami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi saya mengajak semua untuk mengucapkan selamat hari Minggu untuk semua yang beribadah pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, karena adalah Dia yang kuat, karena penuh kemuliaan. Mari kita satukan suara kita untuk memuji Dia. Yuk sama-sama kita katakan untuk memuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Semua katakan, Kau Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berdaya, yang memerintah untuk selamanya. Kami memuji Tuhan keajaib baru. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua katakan oh, 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 oh. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya, yang memerintah untuk selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya.
Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Seluruh jemaat yang percaya kepada Kristus, mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita yang akan tertuju hanya kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini, kita mau katakan Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup Penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk dibereskan, untuk diubahkan oleh kebenaran-Mu pada hari ini. Kami mohon biarlah Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memperdengarkan dan juga mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan sobat muda dimanapun berada. Saya selalu mengingatkan agar kita tetap menerapkan protokol kesehatan pada masa new normal ini. Saya melihat masih banyak orang di luar sana yang tertular COVID-19. Maka saya mengajak Bapak Ibu, sobat-sobat muda sekalian untuk tetap ekstra waspada, ekstra hati-hati. Gunakanlah masker ketika kita berada di luar rumah, seringlah kita mencuci tangan dan jaga jarak jikalau kita berada di tengah-tengah keramaian orang. Mari kita terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi dunia ini, agar Tuhan memberikan hikmat kepada para ahli, kepada dokter, agar vaksin dapat segera ditemukan. Baiklah, kita sebelum membahas firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu membaca kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan, nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluarga kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu, sobat-sobat muda yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah menjadi teladan. Tetapi sebelumnya saya ingin menceritakan sesuatu kisah nyata yang terjadi pada masa lampau, yang terjadi pada masa lalu. Begini kisahnya, ada seorang anak muda yang sangat tertarik dengan kekristenan. Dan anak muda ini terus mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus dengan sungguh-sungguh. Bahkan anak muda ini serius mempertimbangkan dirinya untuk menjadi seorang Kristen. Dan akhirnya anak muda ini mencari sebuah gereja untuk ia kunjungi. Lalu ia menemukan gereja tersebut. Pas pula gerejanya dekat dengan tempat tinggalnya. Pada hari Minggu pagi, pergilah anak muda ini ke gereja tersebut yang dekat rumahnya tadi. Saat ia mau melangkah masuk ke gereja, ada seorang penerima tamu menghalangi langkahnya. Dan seorang penerima tamu ini adalah seorang penatua di gereja tersebut. Seorang penerima tamu ini berkulit putih. Ini bertanya dengan nada angkuh kepada anak muda ini. Dia bertanya seperti ini, mau kemana kamu orang kafir? Anak muda ini menjawab, saya ingin mengikuti ibadah di sini. Penatua gereja itu membentaknya dengan berkata, tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Nyala dari sini, pergilah kamu dari sini. Atau saya akan meminta orang untuk melemparkan kamu keluar dari gereja ini. Akhirnya anak muda ini memutuskan untuk tidak menjadi Kristen. Singkat cerita, ada seorang yang mewawancarai orang tersebut bernama A. Stanley Jones. Ia bertemu dengan anak muda ini dan bertanya kepada anak muda tersebut, Anda sekalipun sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikut Kristus? Jawab anak muda ini kepada Stanley, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Anak muda ini berkata dengan tegas, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus,
seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, maka seluruh India pada hari ini akan menjadi Kristen. Siapakah anak muda ini? Anak muda ini adalah Mahatma Gandhi, tokoh penting yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Ia sering mengutip khotbah Yesus di bukit yang ada pada Matius pasal 5 sampai yang ke-7. Bapak Ibu, sobat muda sekalian, melalui cerita ini, melalui cerita Gandhi, melalui kisah Gandhi ini, muka saya rasanya merasa tertampar dan sekaligus sedih. Di mana Gandhi berkata, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti ditemukan di dalam Alkitab, seluruh sudah menjadi Kristen hari ini. Saya merenungkan, mengapa Gandhi berkata demikian? Saya terus bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa Gandhi seperti itu? Yang pasti dia sudah melihat dan mengalami bagaimana kehidupan orang-orang yang mengaku Kristen tersebut. Dia melihat orang-orang yang mengaku Kristen tidak menjadi orang-orang yang benar, atau yang semestinya, atau yang sepatutnya, atau yang seharusnya. Dia melihat kehidupan orang Kristen yang mengaku Kristen tersebut, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Tidak sesuai. Dia melihat dan mengalami hidup orang yang mengaku Kristen tersebut jauh dari apa yang diajarkan Kristus. Ajaran Kristus jelas mengajarkan kasih. Tetapi ketika dia ingin masuk gereja, orang yang mengaku Kristen tersebut tidak menunjukkan kasih, melainkan menunjukkan kebencian terhadapnya. Dari kisah ini kita dapat melihat bagaimana kehidupan orang yang hanya sekedar menjadi Kristen. Saya bisa kategorikan orang-orang seperti ini adalah Kristen KTP, cuma statusnya saja Kristen, tetapi tindakannya mempertunjukkan krisis moral, jauh dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka di awal ini saya mau mengingatkan, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua dan juga kepada diri saya sendiri, bahwa kita diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi Kristen KTP, Kristen yang hanya sekedar status. Kita diciptakan atau didesain oleh Tuhan bukan untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan sebaliknya. Kita diciptakan untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita diciptakan untuk menjadi berkat bagi semua orang, baik itu orang percaya dan orang yang tidak percaya Kristus. Ingat, bagi semua orang. Inilah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Inilah panggilan kita sebagai Kristen. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi teladan di tengah dunia yang sudah rusak ini, di tengah dunia yang sudah tidak beres ini. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan apa itu teladan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teladan itu adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Itu berbicara tentang perbuatan, kelakuan, dan sifatnya. Dari pengertian ini saya merenungkan, teladan itu adalah berbicara mengenai kualitas hidup manusia, di mana kualitas hidup orang percaya atau orang Kristen itu harus berada di atas rata-rata manusia di dunia ini, bukan sama rata atau di bawah rata-rata. Kalau sama rata dengan dunia ini, berarti orang ini masih sama dengan apa yang di dunia tawarkan atau ajarkan. Maka ketika kita menjadi Kristen atau pengikut Kristus, standar kualitas hidup kita haruslah di atas rata-rata orang-orang yang ada di dunia ini. Sebagai contoh simpel saja, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-39, di situ Yesus berkata demikian, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Inilah salah satu contoh mengenai kualitas kehidupan orang Kristen, di mana standarnya berbeda dengan dunia. Dunia mengajarkan lawan dan balas orang yang jahat kepadamu. Kalau pipimu yang kanan ditampar, langsung tampar balik semua pipinya. Itu yang dunia ajarkan. Bila perlu sampai nyawanya pun, napasnya separuh atau setengah. Tetapi ajaran Kristus berbeda jauh.
di mana kita diajarkan untuk tidak melawan dan membalas jikalau diperlakukan jahat terhadap orang lain. Jelas sekali perbedaannya. Ini membuktikan di mana standar kualitas kehidupan Kristen itu jauh di atas rata-rata, jauh dari apa yang dunia ajarkan. Tapi sekali lagi, sangat disayangkan, banyak orang-orang yang mengaku Kristen sering sekali menurunkan standar kualitas kekristenan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Changing the Face of Christianity. Berita ini saya kutip dari Koran Sumut, menemukan fakta yang menyedihkan. Ternyata 1 dari 4 orang Kristen tidak hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam survei yang dilakukan secara online, orang Kristen diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu jauh dari Kristus yang pertama, yang kedua Kristen duniawi, orang Kristen yang baik, dan orang Kristen yang dewasa, rohani. Dari 2000 yang mengikuti survei, ternyata ada hal yang mengejutkan. 23,7% berada dalam kelompok orang Kristen duniawi, atau hanya mengaku orang Kristen saja. Itu besarnya 23,7%. Si peneliti ini, Brad White, pendiri Changing the Face of Christianity ini menyampaikan bahwa keadaan kelompok orang yang mengaku Kristen ini ketika mereka dihadapkan, sekali lagi ketika mereka dihadapkan dengan dunia nyata yang menantang iman mereka, mereka cenderung melakukan dengan cara duniawi daripada hidup sebagaimana Yesus Kristus perintahkan. Inilah fakta di mana banyak orang Kristen menurunkan standar kekristenannya. Banyak orang yang mengaku Kristen ketika mereka diperhadapkan dengan kenyataan dunia, mereka tidak mampu menghadapinya, mereka KO di dalam menghadapinya. Sebagai contoh, ketika kita mengurus surat-surat di pemerintahan, apa yang kita lakukan? Sering sekali agar cepat selesai kita suka melakukan suap uang, memberikan uang pelicin supaya cepat selesai urusan ini dan lancar. Hal yang lain, buat SIM supaya nggak ujian rela bayar mahal-mahal sampai berlipat-lipat. Beginilah kualitas hidup orang-orang yang mengaku Kristen. Hidupnya tidak mencerminkan apa yang diajarkan Kristus. Dan terkadang saya ketawa-ketawa juga sendiri. Ketawanya juga ketawa ini ya nggak enak juga ya. Sering sekali kita berdoa agar negara ini bebas dari korupsi. Tetapi lucunya, orang-orang yang berdoa tersebut perilakunya mendukung tindakan korupsi. Malah sering memberi uang pelicin, sogok pegawai-pegawai pemerintahan di luar sana. Saya melihat di sini ada ketidaksinkronan antara permohonan doanya dengan tindakannya. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan nats Alkitab yang kita baca tadi. Sedikit saya menyampaikan mengenai latar belakang dari surat Filipi ini. Surat Filipi ini dituliskan oleh Paulus. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Di dalam menuliskan surat ini, Paulus membuat beberapa pesan kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, melalui suratnya kepada Filipi, Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi karena telah caring, karena telah memperhatikannya dengan menolongnya dan mendoakannya secara rutin. Yang kedua, selain Paulus berterima kasih, Paulus juga mengingatkan jemaat agar hidupnya tetap setia kepada Injil Kristus. Mengapa Paulus berkata agar jemaat untuk tetap setia kepada Injil Kristus? Karena di Filipi sedang terjadi masalah besar, yaitu sedang terjadi perdebatan yang sengit. Hal-hal yang diperdebatkan adalah apakah orang yang baru menjadi pengikut Kristus harus mentaati hukum Taurat atau tidak. Nanti Anda bisa baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 2-11, di situ terjadi perdebatan. Yang paling menonjol yang diperdebatkan mengenai sunat bagi laki-laki. Jadi jemaat di Filipi ini berdebat apakah orang yang baru mengikut Kristus harus sunat atau tidak. Maka Paulus menyebut mereka yang mengharuskan sunat itu sebagai orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran Injil. Kita lihat nanti pada Filipi pasal 3 ayat 2-3, ia berkata dengan tegas,
Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Rasul Paulus di dalam menjawab perdebatan tersebut, ia mengajak kepada jemaat untuk tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Maksudnya hal-hal lahiriah adalah hal-hal yang kelihatan, yang menunjukkan, yang hanya dapat menunjukkan status orang tersebut. Maka Filipi 3 ayat 17, Paulus mengajak jemaat untuk mengikuti teladannya. Ini seru, dikatakan di situ, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Di sini mungkin timbul pertanyaan melalui nas ini, mengapa Paulus mengajak untuk mengikuti teladan dirinya? Bukan dia mengajak jemaat untuk mengikuti teladan Kristus. Dalam hal ini Paulus mencontohkan dirinya karena Paulus sudah hidup seperti apa yang dikatakan Kristus di dalam dirinya. Dan perlu dicatat bahwa Paulus membuktikan, mempraktekkan bahwa hidupnya hidup seperti yang Kristus kehendaki. Kita tahu bagaimana sejarah kehidupan Paulus sebelum dia percaya kepada Kristus. Hidup Paulus menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hidupnya duniawi, dalam artian hidupnya jauh, bahkan sangat jauh dari apa yang dikatakan oleh Kristus. Sebelum percaya Kristus, hidupnya sebagai penganiaya orang-orang percaya. Bahkan orang-orang percaya tersebut tega dibunuh oleh Paulus. Tetapi ketika di dalam perjalanan menuju Damsyik, ketika itu ia sedang berkobar-kobar untuk membunuh murid Tuhan, ia mengalami sesuatu hal yang di luar dugaannya. Ia bertemu dengan Yesus dan melalui kejadian ini kehidupan Paulus mengalami perubahan total. Hidupnya mengalami pertobatan. Ia berubah menjadi orang yang benar. Yang dahulu ia menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, sekarang berubah menaruh dirinya pada perkara-perkara yang di atas, perkara surgawi, yaitu hidupnya seturut apa yang Tuhan kehendaki. Maka pada Filipi pasal yang ketiga dan yang ketujuh, Paulus berkata demikian, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak, Ibu, dan sobat-sobat muda sekalian, melalui kisah Paulus ini kita dapat melihat contoh yang real, contoh yang nyata. Bagaimana seharusnya kehidupan orang Kristen ketika orang tersebut sudah mengalami atau percaya kepada Kristus. Selanjutnya hidup kita harusnya mengalami perubahan, mengalami pertobatan, meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ada satu pujian yang saya suka yang mengatakan demikian. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus dalamku. Karena Kristus sudah hidup di dalam saya dan Anda, maka tindakan-tindakan kita seharusnya mencerminkan apa yang Kristus katakan, apa yang Kristus kehendaki. Maka pada poin yang pertama ini kita belajar bahwa orang yang percaya Kristus menunjukkan hidup yang berkualitas. Saya teringat dengan perkataan Luther. Ia pernah berkata bahwa orang yang sudah dibenarkan, selanjutnya manusia tersebut akan menunjukkan perbuatan-perbuatan sebagai orang yang sudah dibenarkan, yaitu perbuatan baik sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Inilah Kristen yang sesungguhnya. Inilah Kristen yang benar-benar Kristen. Inilah Kristen yang seharusnya, di mana ketika kita sudah percaya Kristus, maka hidup kita akan mengalami perubahan-perubahan. Jikalau tidak mengalami perubahan atau pertobatan, bisa jadi orang tersebut hanyalah setengah-setengah Kristen atau Kristen imitasi, atau bisa dikatakan sebagai Kristen yang palsu. Selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua. Kita akan melihat
bagaimana hidup manusia yang tidak berkualitas. Saya buat judul poin yang kedua ini seperti ini. Kristen KTP adalah seteru salib Kristus. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 8 sampai 19. Paulus berkata demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Pada ayat ini, Paulus berkata kepada jemaat Filipi sambil ia menangis. Karena ia melihat banyak sekali orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa maksudnya seteru salib Kristus tersebut? Seteru salib Kristus itu adalah orang-orang yang mengaku percaya Kristus. Adalah orang-orang yang mengaku orang Kristen. Tetapi tindakannya sama sekali tidak mencerminkan apa yang Yesus ajarkan. Makanya saya sebut orang ini sebagai Kristen KTP atau Kristen palsu. Maka selanjutnya Paulus memperlihatkan ciri-ciri orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Paulus di dalam firman Tuhan yang kita bacakan tadi, dia membuat 3 ciri-ciri orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Yang pertama, Tuhan mereka ialah perut mereka. Maksudnya di sini orang-orang yang fokus hanya kepada kebutuhan jasmani, hanya fokus kepada perutnya saja. Maka orang-orang seperti ini akan melakukan segala cara agar kebutuhan jasmaninya atau perutnya terisi. Menipu, mencuri, korupsi, mencuri uang, mencari keuntungan setinggi-tingginya, dan bahkan mengorbankan atau memanfaatkan orang lain akan dilakukannya. Pokoknya segala cara akan dilakukan demi perut supaya terisi. Yang kedua, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Maksudnya orang-orang seperti ini bangga dengan aib mereka, bangga dengan keburukan mereka, bangga dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Bangga dia. Dan yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara dunia. Maksudnya di sini orang-orang berseteru dengan Kristus, hidupnya fokus pada hal duniawi. Maka Paulus menegaskan bahwa orang-orang tersebut kesudahan mereka adalah kebinasaan. Selanjutnya, poin yang ketiga ini merupakan poin terakhir pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Paulus mengingatkan kepada jemaat mengenai status orang percaya. Mari kita lihat ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Di situ dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Melalui ayat ini, Paulus menegaskan bahwa status orang percaya itu adalah kewargaan surga. Maksudnya ketika kita percaya, ketika kita dibenarkan oleh Kristus, maka status kita sudah berubah, yaitu menjadi warga surga. Maka ketika kita sudah menjadi warga surga, hidup kita juga mencerminkan perbuatan-perbuatan surgawi. Saya teringat dengan perkataan Reverend Sorny Cornelius. Ia berkata demikian, Kristen itu produknya surga, bukan produk duniawi. Kristen karena kita produk surga, maka pikirkan dan lakukanlah perkara-perkara yang di atas. Amin. Baiklah, saya akan menyimpulkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi teladan. Teladan itu berbicara mengenai kualitas hidup. Di mana kualitas hidup kita, di mana perbuatan-perbuatan kita harus berbeda, harus berada di atas rata-rata. Sehingga perbuatan-perbuatan kita itu patut dicontoh, patut ditiru oleh dunia yang sudah tercemar ini. Kurs kita minggu ini adalah demikian, bunga mawar tidak perlu berkhotbah atau banyak berbicara. Ia hanya cukup menebarkan wewangiannya. Aroma bunga mawar tersebut adalah suatu khotbah tersendiri. Terakhir, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, ini benar-benar menjadi pengingat bagi kami, agar kami berubah, agar kami bisa mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami selama ini jauh dari apa yang Engkau harapkan. Perbuatan kami tidak mencerminkan Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami mohon ampun akan hal itu. Tapi pada momen ini kami ingin bangkit, kami ingin berubah menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, inilah doa kami. Kami serahkan, kami landaskannya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudara yang kekasih. Hari ini kita berjumpa lagi di Suara Gembala. Salam damai sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Ya, kita harapkan itulah yang kita doakan terus agar kita dalam keadaan sehat, kita boleh bertemu, kita boleh dengan sukacita walaupun kita harus beribadah di rumah. Pagi ini saya juga rindu untuk menyapa kita dan saya juga rindu untuk boleh menyampaikan beberapa hal penting untuk gereja kita, untuk kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, kita bersyukur gereja kita sudah memulai ibadah di gedung gereja kita minggu lalu tanggal 5 Juli. Dengan kehadiran kurang lebih 30 orang, walaupun kita hanya mengadakan 1 kali kebaktian pukul 10 pagi, full English Sunday service, tapi kita belajar ya bahwa untuk proses new normal ini kita harus lakukannya itu secara bertahap. Dan kita sangat mengharapkan agar kita terus mendoakan agar kita suatu hari bisa kumpul kembali beribadah dan kita tidak perlu lagi terus di rumah gitu ya. Nah, yang kedua, sebenarnya rencana awal dari tahun lalu bahwa gereja kita yaitu GMI Wesley Jakarta akan merayakan ulang tahun yang ke-30 pada hari ini, tepatnya tanggal 12 Juli 2020. Tetapi karena keadaan pandemi ini ya membuat kita menunda perayaan anniversary gereja kita, ya kita tidak kumpul di gereja. Tapi saya harapkan ya walaupun kita tidak lakukan di gereja dan juga tidak mengurangi rasa sukacita kita, mari kita merayakan ulang tahun gereja kita ini dengan menaikkan ucapan syukur. Saya pikir itu lebih baik ya, kita walaupun harus di rumah tapi kita boleh mengucap syukur dengan doa kita. 30 tahun pemeliharaan Tuhan kepada gereja kita. Ada suatu hal yang begitu luar biasa. Dan kami juga sangat mengharapkan doa dari Bapak Ibu sekalian untuk terus mendukung pelayanan di gereja, agar gereja semakin bertambah ataupun bertumbuh, semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang ketiga perlu kita ingatkan bahwa GMI Wesley tetap menyediakan melalui YouTube ya ibadah online kita. Setiap hari Minggu pukul 8 kita akan siarkan, baik itu bahasa Indonesia atau Mandarin atau sebaliknya. Nah, yang keempat kita tetap menghimbau agar kita semua tetap membaca buletin kita ya, disebarkan supaya kita bisa mengerti bahwa apa yang terjadi di gereja dan pokok-pokok doa apa yang perlu kita naikkan bersama-sama. Jadi ini sebagai ucapan ataupun sapaan dari gembala kepada kita semua agar kita tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap mengucap syukur untuk keadaan seperti ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih firman yang telah kita dengarkan yang disampaikan oleh hambanya pada hari ini. Dan sungguh menjadi rema untuk kita dan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Untuk itu mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan kita persiapkan. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Ku Berikan Hatiku.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami memberikan yang terbaik untuk-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau terima Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu yang terbaik untuk-Mu Bapa di surga. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan pada saat-saat ini Tuhan sungguh sangat sulit Tuhan. Di tengah-tengah wabah ini Tuhan, kami merasa ketakutan. Tapi ketika kami bersandar di hadapan-Mu Tuhan, bangsa ini Tuhan boleh dipulihkan Tuhan, boleh disembuhkan Bapa. Seluruh yang bertugas Tuhan untuk mengatasi virus ini Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hati, berikan mereka Tuhan yang terbaik Tuhan, kesehatan Tuhan dari Engkau. Bapa yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Kami berdoa untuk Bos Susimon dan Semulili, untuk Bang Brema. Kami percaya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati, Kau berikan hikmat-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan mereka boleh memberikan terbaik untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kami mengingat untuk kalian yang sedang dalam persiapan persalinan Tuhan. Kami mohon juga Engkau berkati Tuhan kandungan, sehingga boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berikan dia kekuatan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan seluruh jemaat-jemaat di Wesley di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan. Kiranya Tuhan yang terbaik boleh dimiliki setiap jemaat di tempat ini Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang menjadikan semua yang baik Tuhan adanya. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang telah Engkau mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat oleh hamba-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus, boleh menyertaimu, memberkatimu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ajaib Tuhan.
Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.